Bentar lagi jam makan siang nih, pasti bakalan rame. Aku kesini mau nepatin janji kita waktu pertama kali kita ketemu. Kamu ingat kan? Tapi janji waktu itu diucapkan oleh Laras, bukan kamu, Mbak Eliza. Oke kalau gitu cukup basa-basi ya. Kalau gitu kita ngobrol di kafe deket sini gimana? Boleh? Ada yang mau saya sampaikan juga sama kamu, Mbak. Untuk saat ini, saya belum bisa menemukan jejak keberadaan Meisya. Kemungkinan Meisya itu sudah tidak tinggal lagi di Jakarta, bahkan di Indonesia. Oke, tapi apa mungkin orang seperti Meisya itu bisa hilang gitu aja tanpa jejak? Kemungkinan lain, Meisya ini bisa saja dibantu dengan orang profesional, Bu. Harusnya klien penting yang tadi dibilang sama Riko, Pak Samosir, udah ada di sini. Untung Pak Hasbi lagi nggak ditemenin sama asistennya. Tapi kita nggak bisa rusak mobilnya Pak Hasbi di sini. Pasti ada CCTV-nya. Ya udah, kita tungguin aja. Gue punya orang-orang yang bisa ngancurin dia pas dia lagi lengah. Oke. Mama itu heran deh, Jules. Apa uang yang Mama kasih ke Meisya itu kurang ya? Kok dia masih aja nyelakain Syifa? Dia kan bisa pergi jauh-jauh, itu perjanjiannya loh. Dan jangan ganggu keluarga kita lagi. Nah buktinya? Entahlah, Mah. Aku juga masih nunggu kabar dari para detektif. Ya, meskipun mereka juga nggak janji. Ya udahlah, semoga ada titik terang ya. Kamu langsung ketemu klien kan ini ya? Aku udah minta Excel buat wakilin aku sih, Mah. Soalnya aku harus ke rumah sakit. Syifa harus check up. Kenapa Syifa? Sakit? Syifa jatuh dari kursi roda saat dia lagi nari, Mah. Kok bisa? Nah, Mama tenang aja. Syifa nggak apa-apa kok, Mah. Cuma butuh waktu istirahat aja, ya. Enggak, Jules. Ini tuh masalahnya. Syifa itu 2 kali nih berturut-turut kena musibah. Ini mulai ada yang nggak beres. Kamu harus hati-hati, Jules. Jaga Syifa baik-baik. Iya, Mah. Pasti kok. Mama nggak usah khawatir ya. Ya udah, Mama langsung ke kantor deh. Sekalian aku juga. Sepertinya proposal ini agak berbeda dengan yang ditawarkan ke saya sebelumnya. Oh iya, memang ini berbeda, Pak. Ini proposal terupdate dan saya langsung yang bikin, Pak. Saya yakin perusahaan kita pasti akan mengalami kemajuan yang sangat pesat kalau kita bekerja sama berdasarkan proposal ini. Tapi maaf Pak Hasbi, saya tidak bisa menerima proposal ini. Saya akan mencari perusahaan lain untuk menjadi partner perusahaan saya. Saya permisi. Sial, masa gue gagal sih? Kebelat lagi. Misi, awas. Oh! Au! Oh lagi? Cewek ini lagi. Lo nggak di rumah sakit, nggak di toilet, masih aja ngeselin. Jalan tuh pakai mata, jangan cuma kaki doang.
Gue udah pakai mata lo tuh belekan, makanya mandi lo, belum mandi kan? Apaan sih? Cepet banget. Sering banget tuh cewek. Oke. Loh, perempuan itu kenal sama Lala? Kok bisa? Wah, gue harus cari tahu nih. Tadi kamu bilang kamu mau bicara sama aku. Mau bicara apa? Saya mau meluruskan soal kejadian yang di lapangan kuda. Jadi, memang ada orang yang sengaja pasang petasan untuk membuat kuda itu panik. Sehingga saya dan Syifa terjatuh. Di hari itu, di tempat itu. Ini buktinya. Ini siapa? Kamu kenal? Kakak saya. Enggak, kamu. Ngapain dia ngelakuin hal kayak gitu? Ceritanya panjang. Dia memang sedang ada masalah dan dia memang suka berbuat hal-hal yang gak logis. Oke. Tapi sekarang saya nggak tahu dia ada di mana. Tapi Mas Julian sedang berusaha untuk mencari dia dan Tunggu. saya... Kamu ajak aku ke sini buat ngobrol panjang kali lebar untuk cari pembenaran kamu gitu. Gini ya, Lala. Tadi kamu bilang siapa dia? Kakak kamu. Berarti dia juga dari keluarga kamu. Jadi penyebab kecelakaan Syifa juga berasal dari kamu dong. Kamu yang udah nyebabin Syifa celaka. Perempuan ini, kenapa dia marah-marah ke Lala soal kejadian di villa itu? Syifa, sayang. Tadi kamu dengar kata dokter nggak? Katanya keadaan kamu sudah mulai membaik. Terus perban kamu kan juga udah dilepas. Tapi hati-hati ya, masih ada bekas lukanya di bagian belakang situ. Kata dokter jadi Syifa udah bisa nggak pakai kursi roda ya Pak? Pelan-pelan ya sayang. Tapi Syifa belum boleh nari kata dokter. Nggak apa-apa ya? Nanti pas sampai rumah, Papa temenin belajar jalan. Ya. Ya udah gimana kalau gitu sekarang kita makan siang sama Tante Lala. Mau nggak? Mau. Mana sayang? Apa Lala lagi sibuk ya? Atau aku coba kamar aja deh? Yuk sayang, Ayo. kita pergi. Oke, saya akuin memang ini semua dari permasalahan keluarga saya. Tapi saya akan pastikan itu semua nggak akan terulang lagi. Tapi Mas Julian, bahkan Bu Lydia, sudah menerima saya dan keluarga saya. Jadi menurut saya itu sudah menjadi alasan untuk saya bisa terus bersama dengan Syifa.